Shalom. Selamat malam persekutuan kaum perempuan, baik yang ada di rumah maupun di dalam gereja saat ini. Selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKP saat ini. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan. Untuk mengawali ibadah kita saat ini, saya persilahkan ibu-ibu, mari berdiri dan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PKP dari bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga. Pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabah luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dan menyanyi dari nyanyian
Gita Bakti 12, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Allah, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati dalam hidup berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Saat ini kami menghampiri hadirat-Mu melalui ibadah Pelkat PKP saat ini. Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus, pemberi hidup itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Mazmur berbalasan, Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, Yang hidup menurut Taurat Tuhan. berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu. untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 44 baitnya yang pertama, Mengalir dalam hatiku. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah.
Persekutuan kaum perempuan, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang sangat baik, Allah yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, nyata bagi kami bahwa kasih-Mu selalu menyertai kami. Di mana pada saat ini kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus. Dan kami akan beribadah bersama-sama. Karena itu Bapa di dalam surga, karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga firman yang akan kami baca, firman yang akan kami pelajari bersama dapat mengambil bagian dalam hati kami. Karena kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami. Ya Bapa di dalam surga, jauhkanlah segala pikiran-pikiran yang masih mengembara dalam hati kami. Biarlah kami benar-benar fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya firman itu tinggal dalam hati kami. Dan firman-Mu itu kami pahami dengan baik. Dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Ya Bapa di dalam surga, mampukan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Agar firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi dapat mengambil bagian dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 25 sampai ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ayat 24 sampai dengan ayat 25 yang mengatakan demikian. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pelkat persekutuan kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hidup yang kita jalani, baik sebagai makhluk sosial yang hidup di antara orang lain, maupun kita sebagai persekutuan umat yang hidup sebagai anak-anak Tuhan, itu selalu dituntut agar kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran atau
hidup kita senantiasa hidup dalam kebenaran. Kenapa harus kita hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih? Jawabannya adalah karena hidup dalam kebenaran selalu menuntun atau mengarahkan kita untuk berbuat baik. Sebab tidak ada yang kebenaran itu lahir dari kejahatan. Kalau itu salah, maka salah pula lah dia. Kalau itu benar, maka itu adalah benar. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, pasti saudara-saudara hidup dalam kebenaran akan berdampak baik dalam kehidupan sosial manusia. Artinya jika manusia selalu berlaku benar, maka itu menyenangkan hati sesamanya, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan dan ia tidak pernah benar di dalam kehidupannya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita tidak hidup benar, maka kita mendukakan hati sesama kita. Terlebih-lebih kita akan mendukakan hati Tuhan atau di hadapan Tuhan. Dan pasti kita ingin menyenangkan hati Allah. Tetapi kita juga hidup dalam kejahatan. Maka tanpa kita sadari, kita sudah mendukakan hati Tuhan. Benarkah itu? Kita pernah melakukan itu, bahwa kita tidak sadar, kita melakukan atau kita menyakiti hati Tuhan. Kita mendukakan hati Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semua menginginkan hidup yang tenteram, semua menginginkan hidup bahagia, semua menginginkan hidup dalam kebenaran. Dan sekali lagi itu akan kita miliki, kebenaran, kenyamanan, ketenteraman, jika kita hidup di dalam kebenaran. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang disoroti oleh tema khotbah kita dibawa dalam ibadah PKP saat ini, yaitu kita sebagai firman atau sebagai umat Allah. Saat ini kita akan menggunakan ukuran yang benar di dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Karena Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus memaknai kehidupan yang kita lakoni saat ini, baik dalam konteks hidup ini dengan sesama maupun dalam konteks hidup di hadapan Allah. Karena itu sebagai umatnya, tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, ajaran untuk ukuran yang benar di dalam memaknai kehidupan kita ini, yang akan menjadi penentu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan ayat 24 di dalam bacaan kita pada malam hari ini yang berbunyi dikatakan, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang dipakai untuk mengukurkan akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, firman Tuhan dalam ayat 24 ini kita harus mengertinya dengan iman, supaya kita tidak salah di dalam memaknai firman Tuhan, yang artinya saudara-saudara, kalau kita salah menggunakan alat ukur kita di dalam melihat dan memaknai kehidupan yang kita lakoni ini, maka dampaknya itu sangat fatal, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang artinya kesalahan itu akan membawa kita dalam penghukuman, yang terkadang hukuman itu lebih hebat atau lebih berat
daripada apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dalam kalimat terakhir di ayat 24 yang berkata, di samping itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kesalahan yang kecil bisa menjadi kesalahan yang sangat besar. Dan juga kesalahan kecil bisa juga hukumannya lebih besar. Dan misalnya kita memfitnah orang, kita menuduh orang bahwa dia yang mencuri, dan lain-lain sebagainya, kita memfitnah orang. Dan apa yang kita alami dalam hidup ini, kalau kita memfitnah dan itu tidak terbukti dilakukan oleh seseorang, maka kita bisa dipidanakan. Dan tambahannya kita dikucilkan di antara orang lain. Kita dijauhi oleh orang lain karena kita sering memfitnah, menuduh orang-orang yang tidak benar melakukan hal seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebaliknya kebaikan yang kecil bisa berdampak besar bagi kita. Contohnya, kita membantu orang-orang yang ada dalam kesusahan. Kita sering memberikan juga kekuatan kepada orang-orang yang menderita. Dan banyak lagi kita lakukan dalam hidup ini. Nah, selain itu, apa yang kita dapatkan jikalau kita senang melakukan hal seperti itu, yaitu mungkin kita disenangi oleh orang. Banyak teman-teman atau kerabat kita untuk bergabung dengan kita. Dan selain itu juga, kita dikasihi oleh Tuhan. Kita disayangi oleh Tuhan jikalau kita melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan dalam ibadah saat ini sangat baik untuk kita renungkan. Mengapa dikatakan demikian? Sangat baik untuk direnungkan agar kita tahu apa yang kita akan perlukan, apa yang kita pakai dalam hidup ini untuk memaknai supaya kita tidak bersalah dan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan ada beberapa contoh orang yang beriman yang dapat kita contoh, seperti bagaimana keadaan Ayub. Ketika Ayub hidup dengan imannya, dia tidak pernah mengukur sesuatu menurut ukurannya, tetapi dia mengikuti ukuran Tuhan. Dan apa yang dilakukan Ayub pada saat itu, bahwa ia mengatakan bahwa bukan melakukan ukuran manusia atau ukuran Ayub, tetapi dia menuruti ukuran Tuhan. Walaupun Ayub pada saat itu hidupnya sangat menderita, tetapi Ayub di sini bukan membantah Tuhan, bukan ukurannya yang harus membantah kepada Tuhan, tetapi dia memakai ukuran Tuhan dalam kehidupannya, sehingga pada pasal 1 itu Ayub pasal 1 ayat 21, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Jadi semuanya itu menurut Ayub ada dalam kewenangan Tuhan. Dan di kitab Ayub pasal 2 ayat 10, Ayub juga berkata, apakah kita hanya menerima berkat dari Tuhan? Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan? Sementara penderitaan datang, apakah kita akan menolak Tuhan? Apakah kita tidak menerima Tuhan? Yang mau dikatakan bahwa jikalau yang buruk sama sekali datang kepada Ayub pada saat itu, Ayub tidak menolaknya, tetapi semuanya dia katakan itu semuanya adalah kewenangan dalam Tuhan. Dalam hal ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia tidak menggunakan ukurannya, tetapi
dia menggunakan imannya untuk mengukur semua yang terjadi dalam hidupnya. Itulah ukuran yang benar. Jikalau kita menggunakan ukuran yang benar ini, seperti apa yang dilakukan oleh Ayub pada saat itu, yang dimaksudkan oleh tema khotbah kita pada saat ini, menggunakan hal yang benar. Yang kedua, Rasul Paulus juga ketika dia hidup dalam Yesus Kristus, ia sangat berbeda pada saat dia masih hidup yang dipanggil sebagai Saulus atau belum mengenal Yesus Kristus. Bagaimana ketika hidupnya ketika ia mengikuti Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya, apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita menyaksikan atau sering kita membaca bahwa Rasul Paulus di dalam hidupnya ia sangat juga menderita. Dia sering dianiaya oleh orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Dan Paulus juga pada saat itu ia dipenjarakan. Tetapi Rasul Paulus dia hidup berdasarkan Yesus Kristus yang telah memanggil dia. Jadi alat ukur Paulus adalah untuk memaknai hidupnya adalah Yesus Kristus. Kita sering membaca itu bahwa tetap ia mengikuti Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus katakan kamu harus dipenjara, Yesus tidak menolak, tetapi dia menerima, yaitu dia dipenjara oleh karena pemberitaan Yesus Kristus. Maka Paulus di sini bukan bersungut-sungut dia dipenjara, tetapi dia sangat bersukacita. Ia penuh dengan sukacita, sebab tidak ada, menurut Paulus atau menurut kita juga yang hidup dalam Tuhan, tidak ada yang salah dalam petunjuk Tuhan itu. Tidak ada yang salah, semuanya benar dan semuanya itu akan bermakna baginya. Dan Rasul Paulus melihat bahwa ia tidak memakai ukurannya sendiri, tetapi ukuran Tuhan yang ia pakai dalam hidupnya. Makanya di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 ini sebagai ayat hafalan bagi anak-anak sekolah minggu. Paulus berkata, hidupku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Itu yang disebut oleh Rasul Paulus menghadapi tantangan penderitaan di dalam menjalankan tugasnya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Jadi semua yang dialami di dalam Kristus, derita sekalipun, tidak pernah mengukurnya dengan alat ukurannya yang lain. Dia pakai imannya sama dengan Ayub tadi, bahwa ia tidak jadi imannya sama dengan Ayub. Makanya dalam Filipi 4 ayat 4 Paulus berkata, kita harus bersukacita dalam segala hal atau di dalam Tuhan. Ingatlah, Rasul Paulus mengatakan kita harus bersukacita dalam segala hal, karena Tuhan ada bersama-sama dengan Rasul Paulus. Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada saat ini, sehingga Rasul Paulus di sini bukan mengambil ukuran dia, tetapi ia mengambil ukuran kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, mengapa kita harus tetap memakai alat ukuran Tuhan? Agar kita tidak salah menggunakan alat ukur kita di dalam memaknai firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apalagi yang kita lihat dalam contoh Alkitab, yaitu orang-orang yang beriman kepada Tuhan atau orang-orang yang memakai alat ukuran Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan contoh yang ketiga, kita melihat Daud jika
Kita baca dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Di situ Daud berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi ayat-ayat yang kita perbandingan ayat malam hari ini adalah ayat-ayat semua ayat hafalan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih di dalam Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan yang ada pada saat ini, bahwa kenapa kita harus memakai ukuran Tuhan. Karena itu seperti yang dikatakan tadi, karena firman Tuhan itu semua benar, tidak ada yang salah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup kita dengan firman Tuhan, supaya selalu melihat hidup ini sesuai dengan firman. Sebab firman itu sendiri adalah Allah. Kalau kita bandingkan, kalau dikatakan firman itu adalah Allah, kita bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita sering bersama-sama atau melekat pada firman Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa firman itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi firman itu menuntun kita sehingga kita tidak akan menggunakan alat ukur kita di dalam memaknai apa yang kita alami di dalam hidup kita ini. Biasanya kita mengedepankan egoisme kita. Kita mengedepankan ambisi kita. Kita juga menjadi orang-orang yang suka iri dan dengki. Itu yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajak kita pada saat ini bahwa kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan dan senantiasa kita memakai ukuran Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita lakukan, bukan kita tapi saudara-saudara kita, yaitu saudara-saudara kita akan senang bersaing dengan hal-hal yang tidak benar. Dan kita juga sering gemar menjadi orang yang memfitnah. Tetapi sebaliknya dengan firman Allah, kita semua akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kalau kita sering mendekatkan diri kepada Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa firman itu adalah Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, khususnya persekutuan kaum perempuan pada malam hari ini, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita akan menjadi orang-orang yang berbela rasa. Kita peduli bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapapun itu, jikalau kita melihat orang dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita akan menyapanya dan kita akan memberikan kekuatan, nasihat kepada mereka. Dan juga hormat dan santun serta bersedia mendukung orang lain. Dan ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus mengakui kelebihan orang lain. Jangan oleh karena kita mampu, kita melihat orang ketawa kalau saya bilang, kita kadang-kadang melihat orang yang menderita, orang yang miskin, kita melihatnya sebelah mata saja. Artinya kita tidak fokus atau kita mengabaikan orang itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di konteks ini akan lebih indah ketimbang kita hidup dalam keegoisan,
dan ketamakan kita ketimbang kita melakukan atau berbuat menurut ukuran Allah dan yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, persekutuan kaum perempuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin firman ini sangat indah kita renungkan bersama-sama, khususnya bagi kami sebagai ibu-ibu yang biasanya dalam kehidupan ini kita sering-sering menggosipkan hal-hal yang tidak benar. Tidak ada kaum bapak yang bergosip tentang hal-hal, oh ini begini, oh ini begitu. Nah, tidak ada, tetapi kita hanya kaum perempuan, ya saya juga perempuan. Mungkin saja saya juga gosip murahan. Tetapi kita kembali sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal demikian, bahwa kita jatuh di dalam dosa. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sangat fatal dalam kehidupan kita. Jika kita hidup dalam kita egois dan ketamakan kita utamakan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, khususnya kami sebagai ibu-ibu, Pelkat PKP, firman Tuhan ini mengajak kita semua supaya kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita diajak untuk mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya mereka hidup di dalam firman Allah. Karena firman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita selalu bersama Allah, kita selalu akan dituntun untuk menggunakan ukuran yang benar di dalam memaknai hidup ini. Dan pastinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memiliki banyak, seperti yang saya katakan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada dua hal, apakah kita orang senang melihat kita, ataukah orang mengatakan sok mau dikata dia baik, dia apa. Tetapi yang kita lakukan adalah hal kebenaran, yaitu kita memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dikatakan kalau kita melakukan demikian, maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Kita selalu dituntun untuk menggunakan ukuran yang benar di dalam memaknai hidup ini. Dan pastinya kita akan memiliki banyak hal dan kita diberkati oleh Tuhan di dalam sepanjang hari kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan pada malam hari ini sangat bermakna bagi kita semua, khususnya bagi persekutuan kaum perempuan yang selalu diperhadapkan ke dalam berbagai bermacam-macam tantangan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi keluarga kita, rumah tangga kita ada dalam hal-hal yang tidak benar atau ada percekcokan antara suami dan istri, firman Tuhan selalu mengajak kita supaya kita selalu mengambil ukuran Tuhan, jangan memakai ukuran kita, karena ukuran kita itu tidak pernah benar. Tetapi ukuran Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu menuntun kita untuk senantiasa melakukan kebenaran Tuhan, ukuran di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Pastinya kita akan diberkati oleh Tuhan dan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya persekutuan kaum perempuan, marilah kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan ini. Amin.
Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Gita Bakti 283 bait 1 dan 3. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita pun menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang setia selalu menyertai kami dalam hidup kami. Nyata lagi kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan pada malam hari ini, yaitu Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat mendengarkan juga dan belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, berkati apa yang kami lakukan. Biarlah firman itu tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi firman Tuhan mengambil tempat dalam hati kami, sehingga kami dapat memaknai firman-Mu itu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur beberapa saudara-saudara kami Pelkat PKP yang hadir pada malam hari ini. Itu berkat pertolongan Tuhan yang menggerakkan hati saudara-saudara kami Pelkat PKP, sehingga mereka boleh hadir pada malam hari ini. Dan firman Tuhan juga telah diperdengarkan kepada kami semua. Bapa dalam surga, ampuni salah dosa hamba. Jikalau dalam penyampaian firman-Mu ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, hamba percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan firman yang hamba sampaikan pada malam hari ini. Dan itulah ketidakmampuan kami untuk memberitakan firman-Mu. Tetapi Tuhan akan menyempurnakan firman itu, dan firman itu dapat mengambil bagian dalam hati dan hidup kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ajarkan kami juga meneladani hamba-hamba Tuhan yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu mereka menghadapi kesulitan penderitaan hidup, tetapi mereka tidak memakai ukuran mereka sendiri, tetapi ia tetap memakai ukuran Tuhan, karena mereka percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah kehendak Tuhan atau kewenangan Tuhan itu sendiri. Dan melalui penderitaan, kesukaran yang dihadapinya, seperti kami pada saat ini, kami percaya Tuhan akan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pergumulan selalu ada selama kami hidup. Pergumulan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Namun yang menjadi pengharapan bagi kami
bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam menghadapi pergumulan penderitaan dalam hidup ini. Seperti pada saat ini, yaitu corona masih ada. Namun kami ada sebagaimana adanya pada saat ini. Karena Tuhan memimpin kehidupan kami. Adapun saudara-saudara kami yang sudah mendahului atau sudah meninggal oleh karena corona, itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, khususnya persekutuan kaum perempuan. Kami tidak tahu halangan mereka. Mungkin ada mereka dalam keadaan tubuh yang lemah ya Bapa. Namun kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Dan suatu saat kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Dalam ibadah ini yaitu pengurus sektor, pengurus PKP, dan juga majelis-majelis yang dari sektor yang sudah dipersiapkan, dan juga pemandu lagu, organis, dan juga tim multimedia, dan juga saudara-saudara kami dari Satgas Kesehatan pada saat ini. Mari Tuhan menyertai mereka, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka, sehingga mereka selalu siap untuk mengambil bagian pada waktu-waktu yang perlu untuk mereka melakukan tugas-tugas ini. Berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tetap bersukacita melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang ada di luar kota Makassar. Mari Tuhan memberkati mereka, sehingga suatu saat mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pengurus Pelkat PKP ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka agar mereka selalu siap menjalankan tugas panggilan mereka. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara, mulai dari pusat sampai ke desa-desa, ke RT sekalipun. Berkati pemimpin bangsa kami beserta seluruh wakilnya, sehingga pemimpin bangsa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh dengan kebijaksanaan, sehingga kami khususnya yang berada di Makassar dapat merasakan damai sukacita karena pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan, tidak membeda-bedakan satu antara dengan yang lain. Karena itu kami mengucap syukur, khususnya pada malam hari ini kami boleh duduk bersama-sama memuji-muji nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Itu oleh karena Roh Kudus Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak kelihatan selalu bersama-sama dengan kami. Itulah yang memampukan kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pegawai kantor yang ada, yang selalu siap menyediakan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang kami pakai dalam ibadah, khususnya tata ibadah dan juga alat-alat yang lain mereka siapkan. Kami berdoa bagi para koster, cleaning service yang ada, satpam yang ada. Mari Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka dengan penuh kesetiaan dapat mengangkat tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya
tugas apapun itu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, bagi hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan mengambil masa cutinya pada saat ini. Mari Tuhan memberkati rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Pendeta bersama dengan keluarga. Berkati semuanya itu Tuhan, agar dapat terlaksana dengan baik. Hamba-Mu Pendeta Wagei boleh kembali bersama-sama dengan kami, memimpin kami bersama-sama, beribadah, bersekutu dengan kami bersama-sama. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Demikian pun juga Viana yang menjalankan cutinya pada saat ini. Berkati Viana, berikan kekuatan kesehatan agar Viana boleh kembali juga menjalankan tugasnya sebagai administrasi di kantor. Berkati Viana dengan keluarganya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang akan kami mohon kepadamu Bapa. Tetapi sebelum kami ucapkan satu persatu, Tuhan mengetahui hal-hal yang belum kami ucapkan kepadamu. Karena itu ya Bapa, biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa yang kami naikkan pada malam hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kepada Ibu Feby dahulu untuk memuji-muji nama Tuhan. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan.
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian Gita Bakti 81, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga setelah persembahan dijalankan. Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam hidup keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripadamu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dan hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Pelkat yang akan dibawakan oleh Sekretaris PKP Jemaat Bahtera Kasih, Ibu Siska Isa. Dipersilahkan. Selamat malam, Shalom. Kami dari pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di gedung gereja maupun di rumah yang telah mengikuti ibadah Pelkat PKP Bahtera Kasih pada malam hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman kita, Ibu Pendeta Dina Lambet Pembonan. Terima kasih Ibu atas firman-Nya yang menguatkan kita harus menjadi pribadi yang bijaksana, mengukur manusia bukan mengukur dari mata kita, tetap kita harus mengukur dari sisi firman Tuhan. Terus pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, terima kasih Ibu. Pelayan liturgi Ibu Oktaviani Titahelu, organis Saudara Stefli, persembahan puji solois Ibu Febi Daulu, produksi siaran tim multimedia Bahtera Kasih dan tim Satgas COVID-19 Bahtera Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dan pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Ibadah gabungan Pelkat PKP 12 sektor pelayanan secara online akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 waktu pukul 19.30 sampai selesai. Untuk itu mohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara virtual dan online pada ibadah tersebut. Sebelum saya mengakhiri warta PKP, kita akan saksikan serba-serbi pelayanan Pelkat PKP dari bulan April sampai Mei 2021. Demikian warta Pelkat PKP. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Jadikanlah perkataan Kristus sebagai pedoman hidupmu. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara-saudara dengar, dan jadilah berkat dalam kata dan perbuatanmu. Darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah pernah. Ya Yesus, Kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi
Saudara-saudara dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan ada di hadapanmu untuk menunjukkan jalan yang lurus. Tuhan ada di sisimu untuk melindungi. Tuhan ada di atasmu untuk memberkati hidupmu, sehingga engkau dimampukan berkarya dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat, kini dan sepanjang masa. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Persilakan duduk.